Ya, berapa nilai neraca kalian? 272.500. 272.500. 272.500 Pak Sama, sama. seperti semua ya. Kalian lihat Sama di Pak. sini ya. Di sini ada piutang PPN, kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026, sebagai bagian edukasi berbagi dengan yang lainnya, hari ini kita akan mempresentasiin penggunaan aplikasi akuntansi web basis versi gratis yang ada di website CV Solusi kita, bisa dilihat di halaman layanan, sistem akuntansi, pilih ini yang versi gratis tapi lengkap. Oke, kalian udah masuk semua ke halaman ini? Iya, dipraktekin ya. Sudah. Oke. Dapat. Seperti yang kalian lihat di sini ada klik, kalau ini diklik akan menampilkan petunjuk penggunaan, dan kalau ini diklik akan menunjukkan referensi yang lain. Dalam hal ini supaya hemat layar kita hidden, dan yang ini kita hidden juga, jadi layarnya nggak banyak keganggu. Oke, yang lain nggak usah di hidden ya. Berikutnya, kalian coba lihat di layar kalian, di sini muncul notifikasi nggak? Tidak. Tidak. Saldo awal Saldo awal balance. 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 Karena di sini tadi saya coba ngotak-ngatik, ini ada angka ya, ada angka COA yang kemudian nggak punya lawan. Kalian bisa lihat di sini nggak punya lawan. Untuk mempersamakan perspektif dulu, ini saya hapus dulu ya. Saya edit dulu. Oke, oke, oke. Nol. Oke, oke, oke. Ini bisa dilihat ya, saldo awal udah balance. Oke. Sebagai penjelasan, ini kapasitas jurnalnya 250 baris, AJE 50 baris, bekerja di hosting masing-masing. Ini ada COA, chart of akun, ada jurnal umum, buku besar, ayat jurnal penyesuaian, ringkasan transaksi 1 tahun, HPP, laporan laba rugi, modal, neraca, dan BPN. Kita bekerjanya di COA dan jurnal umum. Yang lainnya otomatis. Oke, sekarang kita praktekkan ya. Sebagai penjelasan tambahan dulu, untuk nanti kita memudahkan pengujian lanjutan. Kalau ini untuk kalau kita bikin kalau kita untuk setting COA itu secara defaultnya nanti kan kalau di YouTube kita udah ada kan ya penjelasan mengenai COA. Kita ketik akuntansi pajak. Nah, penjelasan detailnya itu sudah dijelaskan di video yang ini ya. Harta, penjelasan detailnya sudah pernah dijelaskan di sini, yaitu mengenai settingan. Kan ini nanti kita kan kadang pakai web basis, kadang pakai yang web basis yang di portal CV Solusi kita, ataupun yang pakai versi gratis. Kalau nanti disinkronkan atau disambungkan dengan akuntansi versi Excel yang ada di website kita, yang biasa kita pakai, yang ini, YouTube. Nah, yang ini, maka settingan cowoknya sebagai berikut. Ini kan yang versi Excel kan, gitu. Jadi untuk kelompok akun real, ini kan kelompok akun ada dibagi dua ya, akun real sama akun nominal. Untuk kelompok kelompok akun real yaitu kelompok akun harta, hutang, modal itu selalu diawali dengan angka 1. Untuk kelompok akun nominal selalu diawali dengan angka 2. Jelas ya. Berikutnya, kalau untuk kelompok aset dimulai lagi dengan angka 1. Kalau untuk kelompok kewajiban atau hutang diawalin dengan angka 2. Kalau untuk kelompok modal atau itu pasti awalin dengan angka 3. Jadi kalau kita nanti menyusun COA secara optimal jangka panjang untuk semua urusan, ibaratnya kalau kita menyusun kelompok harta, kodenya 1,
strip 1 baru sekian. Kalau kelompok hutang 1 strip 2 baru sekian. Kelompok ekuitas atau modal 1 strip 3 baru sekian. Berikutnya, pendapatan dan biaya. Pendapatan di akun nominal diawali dengan angka 2, strip 4. Jadi nanti kelompok pendapatan dan biaya 2 strip 5. Begitu cara menyeragamkannya kita. Jadi nanti kepake untuk versi web basis maupun pakai versus Excel. Cukup jelas? Oke, ini Yes, Prof. bisa ditonton lagi untuk mengasah. Ini bisa ditonton lagi. Ini nggak kita jelasin lagi ya kepanjangan. Kita mau praktek ini. Oke, kalau yang sekarang sudah terjadi di sini gimana? Ini kan kita waktu nyusun asal nyusun aja. Kalau ini kan sebenarnya versusnya versus web basis ya. Jadi meskipun kalau kita depannya mau ditambahin kode-kode akun seperti tadi, is oke. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena ini posisinya udah di kelas melalui tipe-tipe akun yang ada di sini gitu. Tapi kalau mau kita seragamkan, yuk kita coba seragamkan aja dulu. Kita mengenalin jenis-jenis harta. Kas. Kalau akunnya kas pasti kelompok harta, benar? Oke, Betul. akunnya coba yuk kita ganti edit. Kalau kita pakai strip bisa nggak? Ini aku lupa. Kita pakai strip. Ini, oke, 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 oke. Yuk dibuat kayak gini. PPN masukkan, harta. Langsung aja dikerjain di komputer kalian. Tinggal di oke, oke. Kelompok piutang, harta juga. 1 strip. Oke, 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 oke. Persediaan, kategori harta. 1 strip. Oke, 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 oke. Utang usaha. Tadi kelompok utang 2 ya. Nah, 1 strip 2. Tambah 1 strip. Oke, 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 oke. Tambah lagi ini PPN keluaran. PPN keluaran termasuk hutang. 1 strip. Oke, 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 oke. Modal sama akun real ya. 1 strip 3. Oke, 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 oke. Oke. Eh, penjualan. Penjualan akun nominal ya. 2 strip. HPP termasuk HPP masuk kategori biaya ya. 2 strip. Ini ada defaultnya beban operasional. Jadi 2 strip. Oke. Yuk, kalian udah selesai belum? Kerjain seperti yang saya jelasin. Akun real, angka depannya 1, akun nominal tambahin 2. Oh, ini ada yang 4 digit, ada 5 digit. Ya udah, ini yang kasnya tak tambahin 1 digit lagi biar jumlah digitnya seragam aja. Oke, ini PPN masukkan digitnya tambahin 10 biar seragam. Yang ada kendala ngomong ya. Ya, kita sampai tuntas yuk. Bikin sama seperti yang di layar saya. Kode akunnya sama, persis.
Yang udah kasih tahu ya, atau kasih emoticon apalah gitu. Apa namanya, reaksi apa itu. Jadi kita tahu. Yuk, kita targetnya ini praktek ya. Jadi ini nanti pendekatan ini digunakan untuk akuntansi double entry. Jadi rapi dari awal, tidak nunggu akhir tahun baru rapi ini. Prinsipnya sama, pakai Excel, pakai web basis yang gratis ataupun pakai portal, prinsipnya sama. Cuman kalau portal lebih terintegrasi dengan SOP, kontrol internal yang lain, rasio-rasio manajemen keuangan, dan fungsi audit, fitur-fitur audit. Ayo Win, praktek juga Win, kamu Win. Rahman Ikhnas, yuk. Iya, Pak. Udah, jangan... Hmm, ya, Oke. praktek ya. Udah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, Oke, ini kan kelompok hartanya belum ada bank kan, bener ya. Sekarang kita nambah bank. Cara nambahnya kita ngetes ya. Kalau kode akunnya sama mau nggak? Ini kan ada satu strip 1010 kan. Ya kita, sedangkan kode akun nggak boleh sama. Sekarang kita tes satu strip 1010 mau nggak? Nama akunnya bank. Ya kalian praktekin nama akunnya bank. Kelompoknya aset harta. Jadi ini kita langsung menentukan saldo awalnya 0 aja dulu. Posisi saldo awal debit, saldo normalnya debit. Tambah. Muncul notifikasi ya tadi di bawah kiri kode akun sudah ada, makanya tidak masuk kan. Ya, Pak. ya. Sekarang kita ganti 1015. Yuk kita seragamkan. Kita ganti 1015 karena 1015 belum ada. Bank, aset, 0, debit, debit, tambah. Saya udah masuk ya saldo bank, akun bank maksudnya. Kalian udah masuk belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sekarang eh, kita udah bisa nambah akun ya. Oke, sekarang kita nambah akun lagi. Ini ada biaya operasional. Kita coba menambah biaya administrasi ya. Ini kode akunnya yang ada 25201. Sekarang kita nambah akun 25205. Kode akun 2 strip 5205. Namanya biaya administrasi. Biaya administrasi yang namanya biaya kategorinya di sini beban, oke, saldonya 0, di sini saldo normalnya beban adalah debit, saldo awalnya debit, saldo normalnya juga debit, tambah. Nah, ini saya udah nambah ya beban administrasi, yuk kalian tambah. Sudah, Pak. Sudah. Udah ya, udah semua. Sudah. Berikutnya, untuk mewakili akun-akun soalnya gitu. Akun harta tadi kita udah coba tambahkan ya pemahamannya kelompok harta seperti itu, kelompok hutang. Kelompok hutang tadi ini sudah ada hutang usaha, ada hutang keluaran. Kita tambah satu lagi namanya hutang lainnya. Eh, Sebenarnya yang jelas nggak boleh double aja. Sekarang kita tambah aja kode hutang 1 strip 2115. 1 strip 2115. Namanya hutang lainnya aja untuk mengcover seluruh hutang, hutang lainnya. Jadi hutang-hutang selain hutang usaha masuk ke sini gitu. Oke, namanya juga hutang nih aset kita ganti kategori kewajiban. Saldo awal 0, ini default nih kayaknya langsung ya. Namanya kewajiban larinya kredit kan, saldo awalnya kredit, saldo normalnya juga kredit. Dalam hal tertentu bisa aja saldo hutang itu berubah menjadi piutang, nanti otomatis dia akan berubah ya.
Sekarang kita pakai kondisi normal dulu, udah kita tambah. Ini muncul hutang lainnya. Mana hutang lainnya? Nah, ini udah muncul ya hutang lainnya. Kalian udah berhasil. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke, modal nggak perlu. Ini apa namanya supaya kita juga hemat biaya. Penjualan HPP biaya operasional sekarang ada kan tidak semua pendapatan berasal dari penjualan ya. Kita harus sediakan satu akun pendapatan lainnya ya gitu. Oke, pendapatan lainnya kita taruh dulu aja di bawahnya biaya administrasi ya. Berarti kodenya 25215. 2-5215 ada pendapatan lainnya, pendapatan bunga bank, jasa giro, pendapatan di luar aktivitas usaha, laba rugi kus, penjualan aset gitu. Kategorinya pendapatan saldo nol, apa namanya saldo awalnya kredit, normalnya kredit. Kalau udah tambah. Di sini ada pendapatan lainnya. Udah. Sudah. Sudah. Berikutnya kita sudah mempraktekkan ya cara menambah menambah akun ya gitu. Sebenarnya saldo-saldo akun ini bisa aja langsung kita tambah saldonya di sini juga bisa. Tapi karena hari ini kita mau mempraktekkan perusahaan sejak didirikan, maka kita katakan ini kita jadi nggak punya saldo. Jadi kita latihan dari awal, oke? Sekarang kita masuk ke input jurnal. Coba, ini sebenarnya kalau pekerjaan udah selesai, kita bisa simpan. Ini kita klik simpan. Oke, ini bisa diekspor. Kelihatan ya, diekspor ya. Diekspor ke PDF. Di kalian bisa diekspor juga. Bisa, Pak. Bisa. Coba latihan. Nah, ini hasilnya. Oke, coanya udah diekspor ya. Oke. Ibarat kata umpamanya karena sesuatu hal kita ada keperluan umpamanya. Kita ini kan udah nambah akun cukup banyak ya untuk permulaan. Kita ada keperluan, kita tutup gitu loh kan karena kita komputer dimatiin kan. Kita komputer dimatiin, kita tutup. Terus kita coba buka lagi dengan email yang sama. Apakah datanya hilang? Yuk, kita cobain. Aku tadi pakai email yang ya kalian coba praktekin. Apakah datanya hilang? Masuk lagi ke layanan. Kalau udah disimpan harusnya tidak hilang. Layanan, masuk lagi ke sini. Oke, datanya nggak hilang ya. Ini ada pendapatan lainnya yang baru ditambahkan ada yang lainnya. Kalian datanya hilang nggak? Tidak, Pak. Tidak. Tidak hilang ya. Jadi ini satu kali kerja. Tapi kalau ini kita reset, hapus data hilang sama sekali. Jadi no reset ya gitu loh. Karena kita berkelanjutan nih latihannya. Oke, sekarang kita latihan ngejurnal. Oke. Namanya juga perusahaan baru berdiri. Langkah pertama biasanya namanya perusahaan baru berdiri itu apa namanya ada ngeluarin ya wah kemarin perusahaan ngeluarin biaya untuk bayar notaris pendirian akta biayanya 8 juta. Berarti kita ada biaya pembuatan akta ya kan? Oke. Kita nggak perlulah bikin akun biaya pembuatan akta atau notaris kan itu kan jarang-jarang ya. Kita pakai aja jurnal, pakai eh, biaya apa ya? Biaya administrasi aja ya. Oke, kalian jurnal yuk. Biaya administrasi 8 juta. Jirolu, jirolu.
Kreditnya karena kita belum ada duit, kita pakai hutang lainnya. Pakai hutang lainnya 8 juta. Dirolu. Naruhnya di kredit ya. Ini muncul notifikasi nih kalau nggak sama. Sebut tidak sama kredit. 8, dirolu. Begitu balance hijau dia posting. Posting. Ya, kalian dapat nggak kayak gini jurnalnya? Dapat, Pak. Oke, berikutnya karena notaris sudah keluar, kemudian terima duit, setoran dari pemodal, kita anggap pemodalnya satu aja dulu ya. Berarti kita ada jurnal, setoran modal masuk ke bank. Kita pilih bank, setoran modal awal 100, adalah 200 juta. 200, jirolu. Setoran modal, cari modal. 200, jirolu. 200, jirolu. Posting jurnal. Ya, karena ini cuma latihan, tanggalnya kemarin aja saya nggak kan harusnya kan diisi yang benernya ya. Ini kan karena kebetulan buat latihan aja, nggak terlalu harus sama tanggal ya. Oke, sudah di jurnal. Berikutnya, karena sudah punya uang di bank kita, oh saya lupa, ini keterangannya tadi belum diisi ya. Oke, yang yang berikutnya kita isi ya. Oke, yang berikutnya kita isi ya. Membayar tanggal anggap ya udah tanggalnya sama aja lah. Membayar hutang untuk pembuatan akta. Ya, kalian input ya. Membayar hutang pembuatan akta. Berarti jurnalnya hutangnya jadinya debit karena hutangnya dibayar. Hutang lainnya tadi debit 8 juta. Bayarnya pakai bank 8 juta, 8 juta. Jirolu. Balance posting. Ya. Kalian tambahin ini ya, inputan keterangan ya. Nih, udah belum? Sudah, Pak. Sudah, Sudah. Pak. Berikutnya, tarik tunai untuk kas perusahaan. Berarti tarik tunai untuk kas perusahaan, kasnya debit sebesar 30 juta, jirolu, umpamanya. Banknya kredit karena banknya berkurang. Banknya 30 juta, 30, jirolu. Balance ya. Oke, posting. Jadi bagian terakhir di posting paling bawah. Ya, Sudah, Pak. Sudah, Pak. ya kita iseng-iseng lihat dulu deh. Kita lihat buku besar. Kita pilih di sini kalau mau lihat buku besar. Buku besar apa yang mau dilihat? Oke, kita pengen lihat buku besar kas. Oh, ini udah kelihatan ya duit masuk ya tadi 30 juta. Kita lihat buku besar bank. Oke, transaksinya duit masuk 200 juta, kelihatan saldo. Pakai buat bayar biaya 8 juta. Pakai buat ditarik untuk kas 30 juta. Saldo bank kalian sama 162 juta. Sama, Pak. Sama, Pak. Oke. AJI belum ada jurnal. Ini ringkasan transaksinya. Ini semua otomatis ya. Kita kerjanya dicos sama jurnal. HPP gimana? HPP
Oh, setelah AJE belum berarti. HPP belum ada, laporan laba rugi. Oh, HPP memang belum ada ya, sebentar, karena belum ada jumlah HPP. Laba rugi, ini kelihatan ya kita jadi posisinya rugi ya. Pendapatan nol, adanya ya satu. Posisi modal awal store 200 juta ya. Sedangkan di sini apa namanya sekarang laporan modalnya kepake 8 juta jadi 192 raca. Oke. Racanya balance ya, total aset 192. Oke. PPN kita belum ada jurnal PPN ya. Oke. Kita lanjut jurnalnya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Yuk, sebelum kita lanjut. Belum ada? Oke ya, kalian kan Belum. uh, tanggal kita abaikan aja dulu, nggak apa-apa lah ya, kan cuma latihan. Anggap kita beli beli barang dagangan, beli 10 laptop, 10 laptop merek 10 laptop merek merek A ya, merek aja. Merek ABC deh, kita nggak nyebut nama ya. Harga, nah cara menyajikannya harga masing-masing 10 juta, 10 Jirolu, Jirolu gitu. Beli 10 laptop merek ABC 10 juta, artinya kita nilai pembelian kita 100 juta ya. Oke, karena kita beli laptop, anggap ini perusahaannya PKP ya, berarti ada PPN masukan ya. Jadi PPN masukannya 10, berarti PPN masukan 11%, 111 juta kan ya. Yuk kita jurnal. Jurnalnya bagian debit kita bawa ke harta dulu. Persediaan, ada persediaan berupa laptop 10 unit kali 10 juta, berarti 100 juta. Oke. Berikutnya ada PPN masukan. PPN masukannya 11%, berarti 11 juta doang. 11 Jirolu, Jirolu. Oke. Tambah baris. Ini kan barisnya cuma 2. Nah, ini tambah baris. Kita anggap di sini untuk memudahkan apa namanya, memudahkan pemahaman dulu. Hutang usahanya kita jurnal 2 kali aja. Hutang usaha yang satu 100 juta. Jirolu, Jirolu. Tambah baris lagi. Hutang yang kedua, hutang usaha yang kedua 11 juta. Langsung balance di sini. Yuk, kalian praktekin. Sudah, Pak. Ya, kita posting. Udah makin kaya jurnalnya kan, makin banyak jurnalnya kan. Oke, kita saat ini udah punya persediaan barang dagangan. Apa namanya, kita udah bisa jualan ya gitu. Oke, anggap di sini sekarang kita ada penjualan. Ada penjualan, kita jurnal eh penjualan es penjualan 2 unit laptop. Harganya masing-masing 12 juta Jirolu, Jirolu berarti 2 kali 12 24 juta. Karena kita statusnya PKP, kita mengut PPN ya, otomatis ya gitu. Oke, berarti kita sekarang menjurnal piutang usaha. Piutang usahanya kita 2 kali 12 24 juta. Jirolu, Jirolu. Berikutnya, kita menjurnal lagi piutang usaha untuk PPN keluaran kita, yaitu 11% kali 24 juta. Berapa saya pakai kalkulator? 24 juta kali 0,11. Berarti PPN kita 2.640.000. 2.640 Jirolu. Oke. Kalau saya salah ngitung kasih tahu ya. Oke. Terus tambah baris.
Tambah baris di sini ada namanya penjualan. Mana penjualan? Penjualan. Angkanya 24 Jirolu Jirolu. Tambah baris lagi. Ada namanya PPN keluaran. Adakah PPN keluaran? Ini PPN keluaran. Angkanya dua berapa tadi? Angkanya 2640 Jirolu. Udah balance ya? Yuk. 11%. 0,11 kali 24 juta. Ya, 2.640. Udah semua? Sudah. Oke. Posting, jangan lupa ya di posting. Karena kita hari ini mempraktekkan pendekatan verfaktual, setiap kali kita menjual langsung membebankan HPP ya. Karena kita hari ini mempraktekkan metode verfaktual, kita langsung membebankan HPP. Kita tadi masih ingat kan, belinya 1 unit 10 juta kan? Oke, kalau 2 unit berarti 20 juta kan HPP-nya. Oke, kita cari ada nggak HPP. Nah, ini ada HPP. Nah, kita apa namanya? Mencatat HPP penjualan 2 unit laptop ABC gitu kan. Nggak perlu lagi ditulis nilainya kan udah tahu ya. Kalau mau ditulis ya tambah lagi perolehan perolehan masing-masing 10 Jirolu Jirolu gitu kan. Oke, debitnya HPP 2 kali 10 juta 20 juta. Jirolu Jirolu. Kreditnya persediaan barang dagangan. Mana ada nggak persediaan? Mana persediaan? Ah, ini persediaan. Ini 20 Jirolu Jirolu. Oke, udah balance ya. Ini kelihatan balance. Posting. Kalau di portal kita udah ada pengendali, jadi stok ini ada berapa, stok itu ada berapa. Kalau ini kan kita yang versi umum ya masih. Kalau di portal kita ada pengendali, jadi ini kita mengandalin catatan manual kita, berapa stok yang ada, harga berapa perolehannya gitu. Udah semua. Sudah. Oke. Supaya variasi kasusnya lebih banyak. Yuk, sekarang kita mencatat dijual lagi. Dijual 3 unit, dijual 3 unit dijual 5 unit laptop lagi. Harganya bagus, 13 juta. 13 juta. Jirolo, Jirolo. Oke, kita menjurnal 13 juta kali 5 berapa? 13 juta kali 5. 65 juta. Berarti di sini mencatat piutang usaha. Mana piutang usaha? Piutang usaha 65 Jirolu Jirolu. Mencatat PPN keluaran. Mencatat piutang usaha atas PPN keluaran. 65 juta dikali 11. PPN-nya 7.150.000. 7.150 Jirolu. Oke. Tambah baris. Mencatat akun penjualan. Penjualan 65 juta. 65 Jirolu Jirolu. Mencatat akun PPN keluaran. PPN keluaran. Lebih enak gini, nggak digabung-gabung. Ekualisasinya lebih gampang. Jirolu. Ya, ada balance ya. Kelihatan ya, balance. Posting. Ya, kerjain. Kalau udah ngomong ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Coba kita lihat neraca kita. Balance ya.
Wah, ini ada hutang kita belum bayar nih, hutang hutang oh, hutang usaha udah. Oh, tadi hutangnya ada bayar. Oh, ini kan kita tadi beli komputer belum bayar ya. Ah, nilai per komputer beli hutangnya 100 juta sama PPN masukan yang udah kita kreditkan 11 juta. Yuk kita bayar hutang ya. Kita ditagih lagi. Kita bayar berapa? Ya ini supaya untuk edukasi kita bayarnya 50% dulu ya. Oke, jurnal. Kita melakukan jurnal pembayaran hutang usaha 50% dulu supaya 50%. 111 kali 50%. 55.500.000. Oke. Di sini jurnalnya digabung bisa, dipecah juga bisa. Oke. Karena udah gini, udahlah kita gabung aja. Hutang usaha jadi dibayar 55 juta, Cirolu. Kreditnya pakai bank 55 Cirolu. Oke, bank kita ada berapa sih? Bank kita ada duitnya cukup kan? Oh, duitnya cukup kok. Ini 162. Oke. Posting ya. Oke. Yuk dikerjain yuk. Oke. Udah. Udah. Coba kita lihat buku besar. Kita lihat buku besar piutang usaha. Kita pilih piutang usaha. Kan penjualan pertama 24 juta sama PPN ini. Penjualan kedua segini. Yuk, kita terima pembayaran atas penjualan pertama ya, yaitu 24 juta ditambah 2.640.000. Totalnya berarti 26.640.000. Oke. Di keterangannya dibiasakan yang mudah dipahami. Diterima pelunasan piutang nomor invoice gitu ya. Nomor kalau ini kan PKP ya berarti nomor faktur umpamanya gitu loh. Nomor faktur misalkan AB101 bla 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 gitu ya. Ini bebas ya gitu kan latihan gitu. Jadi sebagai sarana kontrol enakan seperti itu gitu loh. Nomor nomor info nomor faktur penjualan, nomor faktur pembelian itu gampang ekualisasi datanya. Ini mereka dibayar lunas, berarti bayar lunasnya tadi sebesar angkanya berapa? Ini enaknya yang versi ini kita bisa bolak-balik tanpa ganggu pekerjaan. 26.640.000, 26.640.000 ya, 26.640 Cirolo. Sebenarnya ditulis gini boleh enggak juga nggak apa-apa ya karena nanti di sini ya. eh, Berarti jurnalnya kita terima bank 26.640 Cirolo. Kreditnya kita piutang usaha kita angus karena sudah dibayar 26.640 Cirolo. Posting. Oke, yuk kerjain dulu yuk. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Anggap di sini kita ada satu karyawan ya, namanya juga perusahaan baru berdiri ya gitu. Membabi- Membayar biaya gaji, membayar biaya gaji, membayar biaya gaji. Ya, kalau kita membayar biaya gaji kan harusnya memperhitungkan ternya ya, ini masuk ter enggak gitu. Terus kemudian ada jurnal PPh-nya ya gitu, PPh terutang. Dalam hal ini kita masih di bawah ter dulu ya. Kita anggap gajinya 4.500.000, jadi di bawah ter ya. 4.500 Jadi nggak ada hitung PPh satu. Kita fokusnya bukan aturan pajak hari ini, tapi mempraktekkan aplikasi
Ini. Oke, biaya gaji. Karena biaya gaji di sini belum ada, yuk kita coba masuk ke COA. Kita bikin COA biaya gaji ya. Oke, biaya gaji mau kita taruh di mana? Biaya gaji kita mau taruh di antara biaya di di bawah beban operasional. Berarti 252, 252, 15 ya. 25215. 2/5215. Namanya biaya gaji. Kategorinya beban. Otomatis debit ya. Oke, udah tambah. Oh, nggak masuk karena sudah ada. Oh, ini sudah ada. Berarti 2510 ya kita ganti. Karena ternyata sudah ada. 10 biar masuk. 25, 25210 biaya gaji, beban, 0, debit. Ini kan kalau kita tengok ini kan belum ada kan. Di antara biaya ini belum ada. Sekarang kita tambah. Nambah ini biaya gaji. Yuk, dikerjakan yuk. Sudah, Pak. Udah. Udah. Oke. Sekarang kita lanjut ke jurnal umum. Nah, ini kan udah ngetik, kita tinggal lanjut pilih biaya gaji. Biaya gajinya di bawah TER ya, 4.500.000 saja. Di bawah tarif TER, 0. Kita bayarnya pakai apa? Oke, bayarnya pakai kas umpamanya. Kas 4.500.000 Cirolo. Udah, posting. Udah, berikutnya. Kita ini perusahaan kok belum punya kantor gitu. Oh, sebenarnya kita udah menempatin kantor, sekarang kita mau diperhitungkan biaya sewanya. Oke, sewanya itu untuk 5 tahun pamannya ya, makanya nggak bisa dibebankan sekaligus. Apakah ada akun yang cocok untuk harta itu? Oh, ini nggak ada akun yang cocok, terpaksa kita nambah akun lagi, yaitu Aktiva Lancar lainnya ya. Yuk, kita nambah Aktiva Lancar lainnya, itu nanti buat sewa dibayar di muka, buat asuransi dibayar di muka, buat apa namanya mungkin juga buat perlengkapan kantor gitu. Jadi bisa mengcover banyak akun. Yuk, kita nambah, kita taruh di bawah di bawah kita taruh di bawah persediaan. Jadi kita pakai kode 113 11305 1/1 305. Nama akunnya Aktiva Lancar lainnya. Jadi bisa buat macam-macam akun. Kelompok aset ini debit sudah add. Masuk ya karena nggak bentrok akun. Yuk dikerjain. Ya, Udah. Sudah, Pak. sekarang kita melakukan jurnal. Kita bayar sewa dibayar di muka. Membayar sewa dibayar di muka. Nah, sebutkan ini periodenya kapan gitu. Berarti kalau konteksnya ini kita anggap 5 tahun ya, kita anggap 5 tahun. Ya, kita tadi nggak merancang tanggal ya. Oke, anggap aja ini kita sewanya mulai 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember, 5 tahun berarti 6, 7, 8, 9, 10.
Berarti sampai 31 Desember 2031 ya. Rp 50 juta. Oke, jurnalnya sewa dibayar aktiva lancar lainnya itu sewa sebesar 50 juta Jirolu. Kreditnya kita pakai bank 50 juta, 50 Jirolu. Udah balance, posting. Udah? Sudah, Sudah. Pak. Sudah, Pak. Oke. Sewanya kan berlaku 5 tahun kan. Nah, kalau nanti per 31 Desember kan harus ada jurnal penyesuaian ya. Anggap kita sekarang ini dianggap adalah transaksi 1 tahun ya. Oke, berarti kita anggap tadi sewanya dimulai 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2031. Ya, sekarang kita bikin jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian atas sewa tadi. Ini tanggalnya harus mulai benar ya. 31 Desember. Desember tanggal 31. Oke. Biaya sewa. Karena biaya sewa di sini belum ada, ya udahlah kita bikin satu akun lagi ya. Biaya sewa ya. Kita coba biaya sewa, biaya sewa kita tambahkan akunnya di 5207 di oke di biaya administrasi 2507. 252 berapa tadi? 25207. 25207. Nama akunnya biaya sewa. Kategorinya beban. Debet tambah. Pun udah bertambah. Biaya sewa udah bertambah. Oke. Sekarang kita melakukan jurnal penyesuaian. Biaya sewa debet. Karena 50 juta tadi kan 5 tahun. Jadi setahunnya 10 juta. 10 Jirolu. Terus apa namanya aktiva lancar lainnya tadi biaya sewa di biaya di muka. Kredit 10 Jirolu. Balance posting. Nah, ini jurnal AJI-nya ada satu ya. Masuknya ke sheet AJI. Udah belum? Sudah. Oke. Sekarang kita review ya, kan udah cukup banyak transaksi kan sebenarnya tinggal ngalir aja, tinggal make gitu loh. Sekarang kita review apakah ada yang salah gitu. Oke. Kalian total aset sama total ekuitas berapa? Sama nggak? 312.290.000. Sama apa? Sama. Sama ada yang beda? Sama semua ya. Oke. Sekarang kita lihat laporan laba rugi. Kita jualnya berapa kali laporan laba rugi? Oh, ini laporan laba rugi. Tadi kita jual 2 unit sama 5 unit ya. Oke. Ini HPP-nya cuma 20 juta. Ini HPP-nya baru 2 unit kan? Bener nggak? Ada yang kurang jurnal. Iya. Bener kan? Ada yang kurang jurnal ya. Yaitu kita kurang menjurnal HPP waktu penjualan 3 unit komputer. Iya. Betul? Betul. Ya. Makanya Lengkap. labanya terlalu besar ya gitu. Yo, sekarang kita cek dulu jurnal. Oh, kita ngeceknya ke buku besar. HPP-nya kita ganti ke buku besar HPP. HPP, ya kan? Kita baru satu kali jurnal HPP yang penjualan pertama kan? HPP penjualan kedua belum dijurnal kan? Benar? Benar. Oke, berarti kita eh, ini ya kita sekarang jurnal memang kalau posisi yang gratis ini kita nggak bisa nyelipin row ya, jadi kita jurnal nanti jatuhnya dia nanti urut tanggal ya. Oke,
sebenarnya urut tanggal sih gitu. Ini kan karena kita tadi nggak setting tanggal segala macam ya biar hemat waktu. Kita menjurnal eh, mencatat HPP penjualan 3 unit PC tadi faktur berapa ya bla 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 gitu ya. Oke, yang harganya 13 juta per unit. Ingat kan? Berarti di sini 13 kali 3 berarti 39 ya. 9. Berarti jurnalnya HPP 39 juta. Kreditnya persediaan 39 Jirolu Jirolu. Posting. Yuk, kerjakan yuk. Sudah, Pak. Kalian laba ruginya berapa? Ini laba rugi komersil ya namanya ya. 7.500.000, Pak. Eh, sama semua. Sama. Sama, Sama. Pak. Rahman, Ignas, sama enggak? Sama, Pak. Oke. Pendapat kalian gimana? Apakah akuntansi rumit? Enggak, Pak. Enggak ya. Oke. Ya kan kita nggak mungkin mempraktekkan 500 jurnal. Kita banyak kerjaan. Cukuplah hari ini sebagai bahan edukasi. Ya, untuk klien-klien yang belajar penjurnalan bisa pakai dari sini. Untuk umum yang sedang belajar kuliah juga bisa dari sini. Oke, sekarang ini kan, ini tadi udah kita simpan coanya ya. Ini kita klik simpan coa. Biar nanti kalau dibuka nggak hilang. Terus ini pilih jurnal umum, simpan juga supaya nggak hilang. Jadi ketika nanti butuh, tinggal lanjutin gitu loh. Oke, kalau coa sama jurnal umum udah disimpan, sisanya mah sebenarnya tinggal ikut aja kan. Jurnal penyesian, jurnal umum, jurnal penyesian. Oh, saya belum bikinin untuk nyimpan jurnal penyesian ya. Ya udahlah, tinggal satu nggak apa-apa. Oke, sekarang kalau kita ekspor, coba kita ekspor. Kita ekspor ke Excel jurnalnya. Kalian bisa diekspor nggak? Inilah jurnalnya. Yang awal-awal tadi kan kita nggak ada keterangan kan, gitu kan. Berikutnya ada keterangan. Bisa diekspor ya ke Excel, Bisa, Pak. ke PDF. Oke. Dalam hal ya untuk ini ini ringkasan transaksi selama 1 tahun. Biar balance ya, otomatis ya. Nggak perlu coding-coding. HPP udah ya 5 unit ya. Tadi 2 unit pertama yang tadi yang harga 5 apa namanya HPP-nya ini 59 juta. Coba-coba ya kita cek HPP-nya 59 juta rinciannya. Oh, kita salah jurnal. Tadi jurnal HPP-nya bukan 13 juta, itu kan harga jual. Ingat nggak? HPP-nya harusnya kan pembelian kita kan 10 unit kan 10 Oh, juta. Ayo, bener nggak? Kita salah jurnal nih. Oke, kita salah jurnal. Jurnal HPP yang 39 juta ini salah nih, ya kan? Salah. Coba bisa diedit nggak? Saya lupa. Ini 39 juta bisa diedit nggak? Oh, nggak bisa. Ya udah. Berarti kita hapus ya. Ini salah nih jurnalnya nih. Hapus. Oke. Kita jurnal baru, HPP ulang. Coba kan kita udah hapus ya. Nah, otomatis hilang kan? Kan kita belinya 10 unit kali 10 juta. Bukan, nangkep ya. Tadi jurnal HPP-nya malah harga jual. Oke. Kita jurnal ulang HPP. Eh, jurnal HPP. HPP 3 unit yang dijual pada harga 13 juta. Tapi harga harga perolehannya kan cuma 10 juta. Jadi sini HPP 30 juta, Ciro penjualannya 5 unit, Pak.
Lawannya persediaan. Persediaan. 30, Jirolu. Langsung hijau ya. Clear ya. Posting. Nangkep ya? Ketemu sekarang yang salah kan? Dari review. Oke. Sekarang laporan laba rugi harusnya berubah. Labanya 16.500.000. Sama nggak? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama 16.500.000. Sama. Sama, Pak. Sama. Oke. Jadi dari mencermatin data ini tahu kan salah jurnal gitu loh. Ini faktor manusiawi gitu loh. Kalau pakai portal kan kalau kita pakai portal kan otomatis disetting sama si sistem ya bisa. Kalau ini kan karena kita semi manual ya mengingat transaksi gitu loh. Ini berapa makanya ini dikombinasi sama buku atau stok. Demikian coba kita lihat ya PPN. Nah, ini PPN eh, ini apa namanya karena kita simulasi ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara PPN masa apa ini masa Juni Mei tadi ya. Ini harusnya ini PPN keluaran 9 juta, PPN masukan 11 juta. Ini posisinya kita lebih ya 1 juta ya. Makanya ada piutang PPN kan. Kenapa? Karena kan belum semua unit kejual kan total belinya kita 10 unit, kejualnya baru 2 ditambah 3 ya, 5 ya. 3. Iya. Oke. Nah, makanya ini muncul piutang PPN. Piutang PPN ini harusnya muncul di neraca. Oh, ini PPN masukan 11 juta. Oke, PPN baru. Anggap anggap sekarang gini. Anggap kita nggak sekarang bukan SPT masa PPN. Anggap ini akuntansi udah 1 tahun ya. Secara keseluruhan berarti kita perlu melakukan closing akun PPN betul. Jadi ini nggak posting langsung ke laporan keuangan. Ini sebagai sarana kontrol aja gitu loh. Jadi harusnya piutang PPN kita 1.210.000. Oke. Kita sekarang bikin AJE untuk nge-close PPN. AJE-nya adalah AJE closing PPN setahun ya, namanya juga latihan ya, bukan bulan per bulan ya kebanyakan nanti. AJE closing PPN setahun. Berarti PPN masukan yang tadinya didebet kita kreditkan, sedangkan PPN keluaran yang tadinya dikredit kita debet. PPN keluaran kita ada berapa? PPN keluaran kita ada 9.700 berapa itu? 9 juta, oh nggak satu kopi ya. 97.90.000 ya, yuk dikerjain. 97.90.000 masuk sini lagi. 97.90 Jirolu. Oke. Akun kedua kita ada piutang PPN. Apakah kita belum punya piutang PPN di sini. Ini kita belum punya akun piutang PPN ya. Betul? Ya, kita bikin akun dulu. Kita bikin akun dulu piutang PPN. PPN keluaran, PPN masukan. Sebenarnya kalau kita mau pakai akun Aktiva Lancar lainnya juga bisa, tapi untuk menyempurnakan latihan kita bikin akun piutang PPN. Kita taruh apa namanya di bawah PPN masukan. Berarti akunnya 111415. 111415. Kita bikin akun piutang PPN. Kategorinya aset, debit, tambah. Nih udah muncul piutang PPN. Yuk kalian kerjain piutang PPN. Oke, udah kita masuk ke AJE lagi. AJE kita di sini muncul piutang PPN. Mana piutang PPN? Oke, piutang PPN-nya kita intip berapa ini?
12 10.000. 12 10 dirolo. Lawannya kita tambah, lawannya kita ada PPN masukan 11 juta. Balance posting. Oke, kita lihat neraca. Ya, berapa nilai neraca kalian? 272.500? 272.500. 272.500 Pak sama. Semua ya. Kalian Sama, lihat Pak. ya. Di sini ada piutang PPN, kontrolnya ada di sini gitu loh. Oke, coba udah kita jelasin, jumlah udah, buku besar udah kita jelasin. Ini kalau kita tengok sekarang, kalau kita tengok di sini kan PPN masukan, PPN masukan. Nah, ini kan PPN masukan, PPN masukan. Oh, buku besar itu tidak membaca jurnal penyesuaian ya. Jadi ini cuma baca dari jurnal umum ya, gitu. Makanya angka ini yang masuk di ringkasan. Oke, jurnal buku besar AJE ringkasan. Ini ringkasannya. Jadi bisa dibaca saldo awal tahun, perubahan debit periode berjalan, debit kredit periode berjalan, perubahan AJE, saldo akhir, laporan HPP 50 juta ya kan, 5 kali 10, laporan laba rugi, labanya berapa? 16.500.000. 16.500.000. Laporan modal, modal awal 200 juta, untungnya 16.500.000, jadi segini. Neraca, oke. Ini rekap PPN. Jadi nol ya, bersih ya, karena udah di jurnal AJE ya. Nggak ada hutang atau piutang ya, karena udah masuk neraca kan gitu. Oke. Ada yang ditanyain sebelum kita close? Ingat ya, jangan lupa disimpan ya. Karena kalau nggak disimpan, potensinya hilangnya. Yang harus disimpan adalah coba jurnal umum. Yang lain otomatis nanti menyesuaikan. Cuma ini saya ada kekurangan untuk jurnal penyesuaiannya, belum menambahkan fitur simpannya. Udah biar aja dulu, ntar kita lihat gitu. Tapi coba ya. Oke, udah semua. Saya mau ngetes dulu. Jurnal penyesuaian pastinya hilang ya kalau nggak ditambahin fitur simpan ya di sini. Ya kalau sebenarnya kalau kalau ini kan belum ada fiturnya jurnal penyesuaian, belum ada fitur simpan untuk jurnal penyesuaian ya, saya udah rumah ya. Ya kalau nganu apa namanya jurnalnya ini dipindahin aja ke jurnal umum bagian bawah juga bisa gitu loh. Datanya nggak hilang karena ikut kesimpan di jurnal umum. Ini kan saya bikinin jurnal AJE itu untuk memudahkan pemahaman sebenarnya. Karena kan memang ada akun-akun yang kemudian perlu penyesuaian, salah satunya kayak biaya dibayar di muka, seperti itu. Ada pertanyaan sebelum diakhirin? Kalau untuk lapor ke pajak, istilahnya ya ini kan tinggal diekspor PDF kan. Misalkan apa namanya mau lapor ke pajak, ya udah ini laporan laba rugi, oke, diekspor, oke. Lab laba rugi. Ya, ini udah memenuhi syarat untuk pelaporan ke pajak. Nah, laporan laba rugi, omset, HPP, jumlah 4.500.000, ya, pendapatan. Oh, kepotong ya. Coba. Ini, coba. Oh, di sini ya laba ruginya ya. Coba ya coba ya, ini baru ngeh saya. Kita ekspor ulang.
laporan laba rugi ekspor. Oh, di sini ya laporan laba ruginya ya cetak. Oh, ini ya laporan laba ruginya ya udah selesai ya. Terlihat ya 16.500.000. Terlihat, Pak. Terlihat. Iya, Udah memenuhi syarat kan gitu loh. Kalau kita berbicara laporan keuangan, sekarang kita tengok yang neraca. Neraca. Kalau mau tampilannya di otak-atik ya pakai versi Excel gitu ya. Kan ini disediakan juga fitur Excel ya. Laporan neraca kita ekspor. Neraca, coba neraca, harta, kewajiban. Kok tampilannya nggak menampilkan total aset ya? Oke. Ini kalau di sini, oh kalau di ekspor PDF dia nggak menampilkan jumlah aktiva sama pasiva ya. 56, iya benar. Kalau di PDF kan, kalau di PDF kan nggak menampilkan. Coba. Ah, gitu ya. Coba ya. Ini ekspor PDF. Tes neraca. Oh iya ya. Nggak menampilkan PDF-nya, nggak menampilkan jumlah ya. Ini kan harusnya menampilkan jumlah kan. Oke. Oke, ini kelemahan. Kalau kita pakai Excel, coba ekspor tuh Excel. Wah, ini mah harus ngedit lagi ya saya ya. Malas saya. Ya kalau enggak, mending ini print screen, cetak jadi gambar, jadi laporan keuangan lebih otentik. Bener nggak? Males ngatik rumusnya lagi. Nantilah kalau udah senggang. Kalau memang banyak yang membutuhkan, kalau enggak, ntar aja. Nangkap ya, ini kita ketemu bugnya ya. Bugnya adalah, ini kan kalian lihat neraca kan dasarnya seperti ini kan, betul? Betul. Yang kalau kita ekspor ternyata bagian total aset sama total kewajibannya ini nggak muncul. Jadi kalau diekspor ini kan kelihatan kan harusnya ada total nih, ada total, ada laba rugi. Di sini ada kan laba ruginya kan, laba rugi di situ nggak ada. Jadi yang pakai ini aja dulu lah, lebih otentik. Oke, yang jelas ini bisa dipakai. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Oke, karena nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.